Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengalaman pendampingan evaluasi organisasi bersama salah satu konsultan dari Cognoscenti, yaitu Banu Graheni Puspitasari. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mbak Mili sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Ita sehat? Sehat. Nah, Mbak Ita, sebagai latar belakang nih, pembahasan pendampingan pengalaman kita dalam melakukan evaluasi organisasi. Mungkin saya ingin tanya dulu nih, sebelumnya kita ini harus tahu evaluasi organisasi itu apa? Baik, secara definisi, evaluasi adalah upaya mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Evaluasi yang paling sederhana ialah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan atau program atau rencana. Nah, sedangkan perubahan organisasi terjadi karena biasanya ada sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan yang direncanakan membutuhkan perhatian eksplisit terhadap masalah-masalah dan opportunity yang ada. Jadi Mbak Mili, sebenarnya evaluasi organisasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi dengan cara penilaian secara menyeluruh dari aspek organisasi, baik itu dari strategi, kemudian ada struktur organisasi, tugas dan fungsi dari stakeholder organisasi, dan lainnya yang membentuk sebuah ideal organisasi yang baru untuk mencapai tujuan. Nah, hal ini juga mendasari sebuah organisasi perlu melakukan evaluasi organisasi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada peluang bisnis baru, kemudian perubahan strategi bisnis organisasi, kemudian ada perubahan industri, dan lain sebagainya. Oh begitu ya, Tak. Nah, kamu sebagai konsultan Cognoscenti Consulting Group yang sudah punya banyak pengalaman nih dalam melakukan pendampingan kebutuhan manajemen organisasi, boleh share dulu nih pengalaman pendampingan melakukan evaluasi organisasi yang kamu sendiri menjadi project manajernya. Iya, betul Mbak Mili. Jadi dulu itu sekitar tahun 2022, saya mendampingi salah satu perusahaan BUMN untuk melakukan evaluasi organisasi. Nah, latar belakang evaluasi organisasi di perusahaan BUMN ini ada 3 poin nih Mbak Mili. Poin yang pertama, struktur organisasi yang ditetapkan seringkali mengalami beberapa kali perubahan untuk mendorong peningkatan kinerja bisnis, mendorong efektivitas pelaksanaan pekerjaan, serta meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Nah, poin yang kedua, pada tahun 2020 yang lalu kita tahu ya ada pandemi COVID-19 yang berdampak pada perubahan pola kerja di perusahaan. Adaptasi melalui penerapan pola kerja yang agile perlu dilakukan sebagai respon dari perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID tersebut. Nah, poin yang ketiga itu adalah adanya akuisisi. Jadi dengan berbagai dinamika yang ada inilah, maka perusahaan mengindikasi adanya perubahan dalam rangka integrasi bisnis, jaringan layanan budaya, teknologi informasi, sehingga diperlukan sebuah evaluasi organisasi. Lalu nih, Tak, untuk pendampingan tersebut, pada saat itu nih, pendekatan apa atau metode apa yang digunakan sebagai project manager ya? Pendekatannya menggunakan proses bisnis, kemudian hasil proses bisnis tersebut kita analisis menggunakan Raci Matrix, Mbak Mili. Nah, di mana kita ketahui di sini Raci Matrix itu adalah menggambarkan peran gitu ya, peran berbagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Nah, keutamaan dari matriks ini yaitu dapat menjelaskan peran dan tanggung jawabnya seperti apa antar bagian tersebut. Dari pendampingan tersebut ya Mbak Ita ya, bagaimana nih terkait hasil pekerjaannya, output keluaran dalam pekerjaan pendampingan evaluasi organisasinya bentuknya seperti apa? Mungkin Mbak Ita boleh jelasin. Oke, hasilnya adalah mungkin berupa rekomendasi atau improvement struktur organisasi yang existing, Mbak Mili. Jadi bentuk nyatanya memang improvement di sini adalah rekomendasi yang tadi, struktur organisasi yang baru yang bisa menjadi penambahan fungsi atau pengurangan dari fungsi, misalnya dileburkan jadi satu gitu ya. Nah, selain itu juga dokumen lain yang menjadi keluaran pekerjaan ini adalah update struktur organisasi atau tata kerja atau SOTK atau
bisa dibilang job desk gitu ya, yang merupakan dokumen yang mendeskripsikan formasi jabatan, struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Oke Mbak Ita, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Ita nih, manfaat dari evaluasi organisasi bagi industri saat ini bagaimana? Oke, manfaat dari evaluasi organisasi yang Mbak Mili. Mungkin di era industri yang dinamis saat ini, banyak tuntutan dan perubahan dari strategi dalam bisnis. Oleh karena itu, evaluasi organisasi merupakan bentuk dorongan bagi organisasi untuk berubah. Nah, organisasi yang agile atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang berubah. Nah, dengan menjadi agile organisasi atau organisasi yang agile itu tadi ya, itu perusahaan dapat menggabungkan kecepatan dan stabilitas dalam bekerja. Nah, semua hal tersebut bisa dicapai karena fokus utama dari agile organization adalah konsisten memberikan pelayanan terbaik dalam situasi apapun, namun dengan manajemen yang fleksibel. Oh, seperti itu ya, Ta. Terima kasih ya Mbak Ita atas sharing pengalamannya dalam pendampingan evaluasi organisasi. Sekian video yang kami sampaikan. Tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.